Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya terus memberikan kita rahmat. Yang tanpa rahmatnya mungkin kita tidak bisa menikmati rezekinya, tidak bisa berkumpul seperti ini. Banyak sekali nikmat yang bisa nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita, nikmat berkeluarga, nikmat rezeki, nikmat masih diberikan nafas dan kesehatan, dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin. Semoga sampai apa ya? Semoga sampai seterusnya kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat kita kepada Rasul Muhammad SAW yang telah memberikan banyak sekali pengaruh kepada Islam, pengaruh kepada kita yang tampaknya tidak akan ada kejayaan Islam seperti sekarang ini. Pada langsung saja mungkin Dhul Kultum pada malam hari ini, yaitu tentang zon, tentang prasangka. Untuk dasarnya ya, prasangka itu kan seperti yang kita tahu adalah zon itu seperti yang itu adalah prasangka. Jadi gimana sih prasangka tuh? Bagaimana kita mengira sesuatu hal gitu kan? Apakah misalnya ada orang yang lagi ke masjid, kita berprasangka apa? Ada orang yang lagi bawa botol khamar, itu ada orang lagi bawa botol khamar, itu mau ngapain, itu kita selalu berprasangka-prasangka. Dan untuk yang pertama ini, Faruk mengungkit dulu bagaimana prasangka kita kepada Allah SWT. Ya, kita sebagai hambanya, sebagai hamba Allah yang taat, tidak baiklah kita untuk berprasangka buruk kepada Allah kan. Nah, sesuai hadis qudsi ya, inni inda dhanni abdi bih. Nah, jadi sungguhnya aku, kata Allah, sungguhnya aku berada di prasangka hambaku. Nah, prasangka hambanya itu kan. Bagaimana Allah itu selalu mengikuti apa yang kita prasangkakan gitu kan. Jika kita misalnya kita mendapatkan cobaan, terus kita berprasangka kalau ini adalah tidak baik untuk kita, nah yang tidak baiklah untuk kita akan mendapatkan gitu kan. Jadi bagaimana kita harus selalu membiasakan pikiran kita untuk selalu berpikiran positif gitu kan. Sebagaimana rakyatnya Raja Tolut, Tolut ya kan? Fokus ada ya. Sebagaimana seperti rakyatnya Tolut kan, saat berperang ingin melawan Raja Jalut. Kan dalam Quran disebutkan kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan bismillah, itu kan. Berarti itu udah berapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok-kelompok yang besar gitu. Bagaimana prasangka-prasangka orang terdahulu itu banyak, sangat baik itu. Dan karena prasangka itulah mereka dimenangkan oleh peperangan itu. Dan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sekarang ini. Apapun cobaan yang datang, apapun semua rezeki yang baik, yang buruk yang kita datang kepada kita, itu selalu kita persangkakan yang baik-baik, bahwa Allah ingin menguji kita, ingin memberi kita kesempatan untuk bersyukur, memberi kita kesempatan untuk bersabar gitu kan. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita berpikir panjang dalam menanggapi sesuatu. Tidak hanya kepada Allah, begitupun juga kepada manusia, kepada saudara, kepada teman, bahkan kepada guru-guru dan orang tua. Bagaimana jika seseorang itu pergi ke tempat klub misalkan, ke bar-bar, bawa
bawa botol-botol minuman. Nah, kita udah berprasangka ini orang nih mau udah banyak nih kayaknya. Rupanya dia kebar mau mecahin ini. Mau dipecahinnya botol-botol khamar tuh, mau diingatkannya orang-orang bar tua. Memusnahkannya, jadi prasangka kita sudah buruk pada kita. Kita dosa, dia berpahala sendiri. Dua pahalanya, pahala dari prasangka buruk kita sama pahala dia sendiri kan. Untung dia. Pak harus keluar dari bioskop. Nah, jadi bagaimana kita mempersangka kan? Ini ada sebuah kisah. Ini kisah ini bukan di zaman sahabat tapi dibaca di kisah buku-buku dulu, karena Farok dulu suka baca buku cerita kan. Jadi ada buku ceritanya gini. Jadi ada seseorang Fulan, dia anggap saja namanya Ahmad. Jadi Ahmad ini adalah seorang thalibul ilm. Dia ingin mencari guru yang cocok gitu kan. Setelah mencari-cari, akhirnya Ahmad ini mendapatkan sebuah nama dari khalayak orang-orang kan. Ini ada Ustadz Fatih. Ada Ustadz Fatih yang bagus. Coba kamu ke tempatnya kan. Akhirnya Ahmad ini berkelana lah dia cari Ustadz Fatih. Nah, sampai ke sebuah kampung, akhirnya ketemu dia sama dia di sebuah kampung. Ditanya, di mana ya rumah Ustadz Fatih ya, di mana rumah Ustadz Fatih ya, itu kan. Ditunjuklah. Rupanya orang-orang di kampung ini ada namanya Fatih juga di kampung itu, dan Fatih itu rupanya tukang maksiat. Rupanya bukan Ustadz Fatih. Jadi orang-orang kampung itu salah ngasih tahu kepada Ahmad ini. Ini ya Fatih itu yang di situ nih kan, yang di rumah tuh. Ahmad ini dia saking semangatnya, dia semangat sekali dia belajar kan. Nah, dia nggak ada apa persangka buru-buru pada orang kampung. Pokoknya dia maunya belajar aja gitu. Gak peduli dia apapun, apakah itu salah apa enggak. Akhirnya dia ke tempat si Fatih yang suka bermaksiat ini. Nah, tok, assalamualaikum, ya kan, ke rumah Fatih kan. Ternyata si Fatih yang bermaksiat ini juga sedang menunggu temannya yang namanya Ahmad. Yang namanya Ahmad, dia sudah bersiap untuk berpesta khamar di dalam rumahnya itu. Akhirnya tanyalah, ya siapa? Ahmad, ya kan? Saya Ahmad gitu kan. Oh Ahmad bukan saya rupanya. Dibukalah. Ternyata Ahmad ini dia kan belum tahu nih wajah sahabat yang mana. Dia sebelum nyampe itu, pas sudah dibuka pintunya, langsung dia memohon gitu, nggak nampak khamar lagi sama si Ahmad ini di dalam rumah itu. Mohon dia kepada si Fatih yang kemasin ini, wahai guru, wahai Ustadz Fatih, saya ingin belajar banyak tentang Islam, saya ingin belajar tentang beribadah gini. Nah, si Fatih ini, iya Fatih ini langsung terkejut dia kan. Fatih yang suka rumah ini terkejut, nah salah orang rupanya kan. Nah, akhirnya si Fatih ini karena dia nggak mau berlama-lama dengan si Ahmad yang alim ini kan, dia asal jawab ya si Fatih ini. Katanya, kamu pergi ke gunung A, kemudian kamu beribadah di sana sampai mendapat pencerahan, kemudian kamu turun gunung sampai ke sungai ini. Nah, banyak-banyak dia bilang kan supaya dia pergi jauh kan. Sampai kamu dapat pencerahan. Akhirnya Ahmad ini tanpa pikir panjang dia langsung dikerjakan apa dikatakan Fatih itu. Karena dia apa? Karena dia sudah berprasangka kalau itu adalah hal yang baik itu dia. Nah, dia sudah yakin untuk belajar ilmu agama itu kan. Nah, akhirnya dilakukanlah. Dia beribadah di gunung, beribadah di sini, menyendiri, berfokus di ibadah. Akhirnya dia benar-benar menjadi ustadz. Nah, belum selesai ini ceritanya. Akhirnya dia benar-benar menjadi ustadz, dan namanya adalah Ustadz Ahmad. Dan akhirnya dia terkenal. Ahmad ini sudah terkenal dia. Orang-orang sudah banyak berguru dan banyak bermurid ke dia gitu kan, ke Ustadz Ahmad ini. Nah, dan hingga suatu hari Ahmad ini ternyata sakit gitu kan, dan sudah sekarat. Akhirnya murid-muridnya bertanya, ya wahai Ustadz Ahmad, bagaimana jika kamu meninggal, siapakah yang akan menggantikanmu gitu kan. Akhirnya si Ahmad ini bilang kan, Fatih yang suka bermaksiat, kata Ahmad. Karena tanpa si Fatih ini aku tidak akan seperti ini gitu kan. Dia sudah tahu.
Akhirnya si Fatih ini sudah mendengar kabar tentang Ahmad ini kan meninggal, akhirnya Usama ini dan Fatih, dan gara-gara dengan kabar Usama meninggal ini Fatih pun bertobat menjadi guru juga ternyata. Nah, itu dengan zon yang sangat baik itu dapat dua apa ya? Dua kebaikan gitu kan. Satu batu dua burung. Satu batu dapat dua burung kan? Burung. Satu kata putus. Pokoknya ada. Tahu seperti itu animasi sebelumnya. Hah? Enggak. Ya udah tahu dia akhirnya. Tahu dia Akhirnya dia tahu, awalnya nggak tahu. Nah, tapi gara-gara dengan akhirnya dari awalnya dia nggak tahu itu, akhirnya si Fatih pun yang suka berbahasa ini menjadi alim juga. Dapatlah dia dua pahala yang banyak. Tapi yang sebenarnya Nggak tahu. Ini kan cerita nih, ini kan cuma cerita, nggak seharusnya, bukan tetangga kita. Nah, jadi itulah bagaimana sebuah prasangka itu sangat berpengaruh sekali kepada kita, prasangka kita kepada Allah, prasangka kita kepada manusia, dan hendaklah kita memperbanyak husnuzon kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita tidak boleh langsung menjas, langsung menduduh kalau dia ini orang seperti ini, kalau dia ini orang ternyata suka maksiat, suka boros listrik. Boros Jadi gak boleh. pas. Jadi itu saja mungkin dari Faruk. Mohon maaf jika ada salah kata. Berarti belum saya makan. Sudah. Malah kita baca alhamdulillah dan doa ketua majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.